Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Arya. Bapak di sini akan membersamai kalian dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama Bapak ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah berhasil diterima di sekolah ini. Tentunya kalian merupakan murid-murid pilihan. Bapak ingin berpesan agar kalian selalu semangat dan rajin dalam mengikuti pembelajaran IPS. Mulai dari menyimak penjelasan Bapak dengan baik, mengerjakan tugas tepat waktu, dan rajin belajar. Jika kalian melakukan hal tersebut, Bapak ingin menjamin kepada kalian untuk mendapat nilai yang maksimal. Karena apa? Karena belajar IPS itu mudah jika kalian rajin belajar. Oke anak-anak, semangat! Pada siang hari ini kita akan mempelajari materi pertama pada semester ini. Kita akan membahas mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang, seperti yang kalian lihat di layar ini. Lanjut. Oke, kita lanjut di slide yang berikutnya, yaitu membahas mengenai tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah peserta didik mengikuti pembelajaran ini mampu menjelaskan pengertian konsep ruang. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Kemudian yang ketiga, mampu menyebutkan contoh keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang nomor 4, mampu menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Oke, lanjut ya. Sebelum kita masuk materi lebih jauh, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian. Apa sih yang kalian tahu tentang ruang? Pasti di benak kalian yang terpikir adalah ruang itu adalah ruang tamu, ruang belajar, dan ruang tidur, dan sebagainya. Itu semua tidak salah. Namun, dalam konteks pembelajaran IPS, yang dimaksud ruang itu tidak seperti itu. Lalu, seperti apa Pak yang dimaksud dengan ruang? Mari Bapak tunjukkan di slide yang berikutnya. Yang dimaksud ruang dalam konteks pembelajaran IPS itu seperti yang kalian lihat semuanya ini. Ada 6 kotak gambar yang diantaranya adalah lapisan tanah, ada bebatuan, lautan, sungai, danau, dan yang terakhir adalah lapisan tanah. Nah, ke-6 gambar ini merupakan bumi seisinya. Bumi seisinya ini adalah merupakan ruang yang masing-masing ruang memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda. Sampai sini paham? Oke, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari pengertian ruang. Apa sih yang dimaksud sebagai ruang itu secara definisi? Definisi atau pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal, untuk hidup. Nah, hal itu dimaksud sebagai ruang. Ruang itu sendiri terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada lapisan tanah yang meliputi tanah dan batuan. Kemudian yang kedua ada perairan yang terdiri dari laut, sungai, dan danau. Kemudian yang ketiga ada lapisan bawah tanah yang meliputi air tanah seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian lanjut, anak-anak bisa menyimak juga ya dari rumah bahwa setiap ruang di bumi memiliki ciri khas yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang memiliki karakteristik yang sama persis, itu tidak ada. Jadi antara satu wilayah dengan yang wilayah lain walaupun mirip itu tidak sama, tetap ada perbedaannya walaupun
kadarnya itu kecil atau sedikit gitu. Kemudian yang ini, karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Oke, coba anak-anak perhatikan kedua gambar ini. Di sebelah kiri ada sosok petani cabai, kemudian di sebelah kanan ada para nelayan yang sedang melakukan aktivitasnya. Nah, petani dan nelayan ini hidup di wilayah yang berbeda karakteristiknya. Petani cabai ini biasanya tinggalnya di daerah dataran relatif tinggi, sedangkan yang petani ini tinggalnya di daerah pesisir pantai. Maka perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Karena setiap ruang pasti membutuhkan ruang lainnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, petani cabai ini membutuhkan asupan gizi dari ikan. Mau nggak mau, dia harus membeli dari para nelayan. Begitu juga para nelayan membutuhkan cabai, yang mana ia dapat mau tidak mau harus mencarinya dari para petani. Itulah yang menyebabkan antara satu wilayah dengan yang lain pasti melakukan interaksi untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai sini paham anak-anak? Semoga paham ya. Oke, lanjut. Kemudian apa sih yang dimaksud sebagai interaksi antar ruang itu? Interaksi antar ruang merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun secara tidak langsung. Oke, lanjut. Nah, anak-anak juga harus tahu bahwa untuk terjadinya interaksi antar ruang itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa aja, Pak? Syaratnya ada 3 ini. Coba kamu lihat di slide yang Bapak tampilkan. Syarat terjadinya interaksi antar ruang itu ada 3. Yang pertama, saling melengkapi atau complementary. Yang kedua, adanya kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Untuk detailnya seperti apa akan Bapak jelaskan satu persatu secara detail di halaman selanjutnya. Syarat terjadinya interaksi antar ruang yang pertama adalah saling melengkapi atau complementary. Kondisi saling melengkapi tersebut mampu terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Contohnya, seperti yang sudah Bapak jelaskan di halaman sebelum ini, bahwa terdapat contohnya ya, ini contoh saja. Ada wilayah A yang membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika kedua wilayah tersebut memiliki kelebihan surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Sehingga ilustrasi yang digambarkan seperti ini. Ada wilayah A dengan surplus sayuran yang membutuhkan ikan, kemudian ada wilayah B yang surplus ikan tapi membutuhkan sayuran. Maka kedua wilayah ini melakukan interaksi, jadilah saling melengkapi ini. Gitu ya anak-anak, paham? Oke, lanjut. Syarat terjadinya interaksi antar ruang yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Faktor yang menentukan adalah jarak dan biaya. Di sini ada faktornya, yaitu terdiri dari faktor jarak dan faktor biaya. Oke, daripada bingung, langsung saja ke contohnya. Coba anak-anak perhatikan dulu ilustrasinya. Sekarang ada 3 lingkaran, ada 3 wilayah, wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Wilayah A surplus sayuran, minus ikan, artinya dia membutuhkan ikan. Kemudian ada wilayah B. Wilayah B adalah surplus ikan tapi minus sayuran atau membutuhkan sayuran. Begitu pula dengan wilayah C, surplus ikan dan minus sayuran atau dia membutuhkan sayuran.
Nah, kenapa kok di sini garisnya tidak patah-patah, sedangkan yang di sini garisnya patah-patah? Karena garis yang tidak patah-patah ini menandakan adanya suatu hubungan interaksi. Kenapa Pak kok yang dipilih wilayah C saja, kok enggak wilayah B? Kenapa wilayah A milih C? Kenapa kok wilayah A enggak memilih B? Karena lokasi dari wilayah C ini lebih dekat. Kan tadi sudah Bapak jelaskan bahwa ada beberapa faktor, ada 2 faktor yang menentukan, antara lain adalah faktor jarak dan faktor biaya. Oke, kita langsung baca penjelasannya saja. Wilayah A biasanya membeli ke wilayah B, namun kemudian terdapat wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dengan wilayah B ini melemah sehingga garisnya putus-putus ini. Paham ya anak-anak? Syarat terjadinya interaksi antar ruang yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pengangkutan barang atau orang membutuhkan biaya, pasti membutuhkan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biayanya terlalu tinggi daripada keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Paham ya anak-anak? Selain itu, faktor ketersediaan infrastruktur yang terdiri dari sarana dan prasarana juga memengaruhi. Karena apa? Karena sarana dan prasarana ini menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Oke, daripada bingung, langsung saja ke contohnya. Seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Karena apa? Karena tadi jalannya rusak, nggak bisa dilewati. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Jadi Bapak ulangi lagi, ada 3 syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, kondisi saling melengkapi. Yang kedua, kondisi kesempatan antara. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan transfer. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan berikutnya adalah bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Setidaknya ada 3 bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk, yang kedua adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah transportasi. Mari kita beralih ke slide berikutnya untuk penjelasan yang lebih jelasnya. Bentuk interaksi antar ruang yang pertama adalah mobilitas penduduk. Yang dimaksud sebagai mobilitas penduduk adalah suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau juga perpindahan manusia. Jadi fokusnya di mobilitas penduduk ini adalah adanya perpindahan atau pergerakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya banyak. Ada emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi. Nanti kalian cari sendiri ya perbedaannya apa di antara ini. Kemudian contoh lainnya ada perjalanan penduduk antar wilayah, ada wisata, ada perjalanan pekerjaan. Itu. Kemudian bentuk interaksi antar ruang yang kedua adalah komunikasi. Yang dimaksud sebagai komunikasi adalah suatu interaksi dengan melalui perpindahan ide atau gagasan serta informasi. Contohnya adalah pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan TV, membuka internet, dan lain-lain. Mungkin di antara siswa baik bapak maupun anak-anak setiap hari kita pasti membuka internet atau berjejaring sosial di HP kita masing-masing. Nah, ini sudah melambangkan bahwa kita telah melakukan atau menerapkan sebuah komunikasi. Kemudian bentuk interaksi antar ruang yang ketiga adalah transportasi. Yang dimaksud sebagai transportasi adalah
suatu interaksi dengan melalui perpindahan barang atau perpindahan energi. Contohnya adalah ini seperti yang digambar ini. Adanya pengangkutan barang, kemudian perdagangan, ada kurir yang mengantar ke rumah kita sampai tujuan dengan selamat. Nah, itu semua adalah contoh transportasi. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang setidaknya ada 3 bentuk. Yang pertama mobilitas penduduk, kemudian yang ketiga ada komunikasi, kemudian yang ketiga adanya transportasi. Sampai di sini paham ya anak-anak? Semoga penjelasan Bapak tadi bisa kalian pahami dengan mudah. Apabila di antara kalian ada yang merasa kesulitan atau kebingungan dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup. Nanti kita diskusikan bersama-sama dengan teman-teman. Sekian pembelajaran hari ini. Jika terdapat kekurangan baik perkataan maupun perbuatan Bapak mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak, tidak berkerumun. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.